Siap. Lanjut sampai jam 9.10. Baik. Di situ istirahat 5 Sukses. Baik, insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an uqtala min tahtina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla fil Ula. Dalam kesempatan pagi hari ini kita masih dimudahkan untuk melanjutkan daurah kita masih pada fikih rumah tangga sesi yang ketiga. Di sesi yang ketiga ini kita akan bicara tentang penutupan, khatimatun. Itu penutup dari pembahasan kita dari sesi pertama dan kedua yang sudah kita jalani dalam kesempatan hari Sabtu kemarin. Khatimatun akhil muslim, wahai saudaraku sesama kaum muslimin, wa ukhti muslimah, waffaqakumallahu jalla wa ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kalian berdua, kepada kita semua. Sebuah doa yang ditulis oleh muallif hafizallahu ta'ala kepada kita semua sebagai bentuk rahmat. Karena inti dari dakwah adalah rahmat. Menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan kebaikan. Maka dakwah yang hakiki adalah dakwah yang membina, bukan menghina. Karena dakwah yang hakiki adalah dakwah yang merangkul, bukan memukul. Karena dakwah yang hakiki adalah menunjuki jalan, memberikan petunjuk kepada suatu jalan yang lurus, bukan untuk mencaci dan memaki. Maka di sini muallif hafizallahu ta'ala mengajarkan kita hakikat sebuah dakwah. Dakwah adalah sesuatu proyek besar dari Allah tabaraka wa ta'ala yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk rasa kasih sayang kita. Sebagaimana Rasul SAW berdakwah di tengah kaumnya, di tengah umat Islam, di tengah orang-orang pada zaman itu yang belum mau menerima dakwah beliau SAW. Dan ini adalah bagian rahmat beliau. Bahkan ketika beliau berdakwah ke kota Taif, dilempari batu, dicaci, dimaki dan sebagainya. Maka datanglah pada saat itu malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menimpakan dua buah gunung yang paling besar yang ada di kota Mekah. Maka Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut. Dan Rasulullah SAW berharap, wa'asa, dan aku berharap ada di antara anak keturunan mereka man ya'budullahu jalla wa ala,
yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang masuk ke dalam Islam. Maka subhanallah, itulah hakikat dakwah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dakwah yang penuh dengan hikmah, dakwah yang penuh dengan kasih sayang, dakwah yang dilandasi dengan rasa cinta kita kepada kaum muslimin. Maka itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengajak agama yang lurus ini, kita ajak, kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan risalah dakwah ini. Tugas kita adalah mengkondisikan orang-orang yang belum mengenal dakwah agar bisa mengenal dakwah kita sebagai dakwah yang sejuk, dakwah yang membawa kebaikan, dakwah yang membawa keberkahan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus berjalan di atas jalan dakwah, jalan istiqamah, istiqamah di atas jalan dakwah. Karena di antara cara terbaik untuk mendapatkan keistiqomahan dalam ibadah, dalam kesalehan, dalam ketaatan, maka cara terbaik adalah kita mendakwahkan apa yang sudah pernah kita dapatkan. Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat kepada kita, sebuah semangat kepada kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja. Sampaikan dariku sesuai dengan kemampuan kalian. Sebuah isyarat yang sangat jelas bahwa yang namanya roda dakwah tidak boleh hanya dipikul oleh para dai, oleh para ulama, oleh para kiai-kiai kita. Tapi roda dakwah juga harus dipikul oleh kita semua. Balighu anni walau ayat. Dan jadikanlah amalan dakwah ini sebagai sifat kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena di antara sifat orang-orang yang beriman adalah ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang orang-orang dari jalan kemungkaran. Nah, ini tugas kita semua, dan dakwah ini adalah sebuah upaya kita untuk menyebarkan cinta, kasih sayang di tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian di penutupan ini, muallif hafizahullah taala menyebutkan beberapa poin penting. Di antara poin pertama yang beliau sebutkan adalah sesungguhnya memperbaiki keluarga adalah jalan untuk memperbaiki masyarakat. Karena kita tahu bahwa keluarga adalah komponen pembentuk masyarakat. Keluarga adalah masyarakat yang paling kecil strukturnya, hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan masyarakat adalah kumpulan dari keluarga-keluarga yang terbentuk menjadi sebuah RT, terbentuk menjadi sebuah RW, pedukuhan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, membentuk satu masyarakat. Jikalau keluarga itu baik, maka masyarakatnya juga akan baik. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita agar mereka mampu membentuk keluarga yang baik, keluarga yang dilandasi dengan kesakinahan, keluarga yang dilandasi dengan mawaddah, saling cinta satu sama lain, keluarga yang dilandasi dengan rahmat, rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka karena adanya rasa kasih sayang, saling cinta di antara mereka satu sama lain. Maka jikalau dalam sebuah masyarakat keluarganya sudah hancur, sudah mengalami keretakan, bisa dibayangkan bahwa masyarakat juga akan mengalami hal yang serupa. Karena keluarga adalah komponen paling kecil pembentuk masyarakat. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita memulai melakukan perubahan dalam masyarakat kita, diawali dari keluarga kita. Maka dari itu tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum
sampai kaum itu yang merubah nasib dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu negara, sampai kita yang merubah nasib kita sendiri. Dimulai dari mana? Dimulai dari komponen paling kecil pembentuk keluarga, pembentuk masyarakat, itu keluarga. Maka dari itu tidak salah ketika syaitan, iblis dan bala tentaranya berjuang untuk memporak-porandakan keharmonisan sebuah keluarga, mencerai-beraikan keharmonisan di antara mereka. Karena jikalau keluarga itu rusak, subhanallah, maka yang rusak bukan satu keluarga itu, tapi satu generasi. Kita bisa bayangkan suami dan istri yang mereka melakukan percekcokan dalam rumah tangga mereka, dan percekcokan itu dilihat oleh anak mereka. Anak mereka belajar bagaimana buruknya tata kelola rumah tangga. Anak mereka belajar tentang bagaimana cara cekcok, cara nampar istrinya, cara gampar istrinya, cara mukul istrinya. Dan setelah itu anak itu menerapkan pada istrinya. Dan itu dilakukan di depan anaknya terus seperti itu sampai generasi-generasi setelahnya, dan itu menjadi dosa jariah bagi orang tuanya. Maka dari itulah, kalau sebuah keluarga itu rusak, yang rusak bukan satu keluarga itu. Kalau sebuah keluarga itu mengalami perceraian, mengalami satu KDRT dan sebagainya, yang nantinya akan belajar KDRT adalah anak-anak kita, anak-anaknya. Yang belajar bagaimana bercerai dengan pasangannya adalah anak-anaknya juga. Jadi yang rusak adalah bukan hanya satu keluarga, tapi satu generasi. Maka dari itulah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan bahwa memperbaiki keluarga adalah jalan untuk memperbaiki masyarakat. Dimulai dari struktur paling kecil di dalam masyarakat itu. Nah, ini poin pertama yang ingin ditekankan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian poin yang kedua yang ingin beliau tekankan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kita diberikan pasangan, saat banyak di antara kita yang belum dikaruniai pasangan, belum ketemu jodohnya. Ibaratnya Arjuna masih mencari cinta, belum ketemu dengan pasangan yang cocok bagi dirinya. Atau kemudian ada di antara yang sudah ketemu dengan pasangannya tapi belum dikaruniakan anak dan keturunan. Maka saat hari ini kita mendapatkan, kita memiliki pasangan yang saleh dan saleha, kita memiliki anak dan keturunan, maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas keutamaan nikmat berkumpul dengan keluarga. Nikmat bisa saling berkasih sayang, nikmat bisa saling memberikan dan berbagi kebaikan, nikmat dengan adanya rasa saling keterkaitan satu sama lain. Dan siapa yang menyatukan itu semua? Siapa yang menyatukan hati-hati kita? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum aswaja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri. Wa ja'ala lakum min aswajikum banina wa hafadatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari istri kalian menjadi anak-anak yang banyak. Wa hafadatan, dan kalian akhirnya punya cucu, punya anak keturunan, subhanallah. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki untuk kalian dari segala hal-hal yang baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang khusus baru menyebutkan yang umum. Karena anak adalah bagian dari rezeki, istri adalah bagian dari rezeki, pasangan adalah bagian dari rezeki. Setelah menyebutkan yang khusus yaitu berupa istri, pasangan, anak,
keturunan, baru Allah menyebutkan warazaqakum minat thayyibat. Dan Allah memberikan kepada kalian rezeki dari yang baik-baik. Penyebutan al-umum ba'dal khusus. Setelah menyebutkan yang khusus baru disebutkan yang umum. Subhanallah. Jadi ini bagian dari rezeki. Rezeki yang paling mahal, rezeki yang paling berharga bagi seorang yang sudah menikah adalah keluarganya. Keluarganya, bagaimana menjaga keutuhan rumah tangganya, bagaimana menjadikan rumah tangganya itu sebagai sarana untuk mengantarkan kita dan keluarga kita serta orang-orang kita cintai ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, kalau orang sudah menikah, sudah punya keluarga, berangkat bekerja di pagi hari, mencari sesuap nasi dengan keringatnya, dengan tenaganya, dengan waktunya, maka subhanallah, keluarnya dia dari rumah akan menjadi sebuah pahala tersendiri di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pulang kerja, kemudian mampir beli martabak buat istrinya, karena tahu bahwa istrinya suka martabak, maka juga menjadi sebuah pahala tersendiri bagi dirinya. Kemudian ketika sampai rumah makan bareng sama istrinya, saling suap-suapan satu sama lain, menjadi pahala bagi dirinya. Kemudian memberikan nafkah batin di malam hari, menjadi pahala tersendiri bagi dirinya. Subhanallah. Tidak ada pintu-pintu kebaikan yang begitu mudah untuk dilaksanakan kecuali lewat perantara tali ikatan keluarga yang sudah kita bangun. Maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini. Nikmat yang begitu besar, begitu agung, yang wajib kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara kita bekali diri kita dengan ilmu. Bagaimana caranya untuk menjaga cinta, menjaga rasa, menjaga kelanggengan hubungan rumah tangga kita sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Nah, ini yang kedua. Kemudian Syekh juga hafizahullah ta'ala memberikan nasihat yang ketiga tentang sebuah upaya syaitan untuk menceraikan ikatan rumah tangga yang sudah dibangun. Itu upaya syaitan untuk memporak-porandakan biduk rumah tangga kaum muslimin. Subhanallah. Syaitan tidak pernah berhenti menggoda manusia sampai dengan titik di mana saat seseorang mencapai sakaratul maut, syaitan akan terus menggoda Bani Adam supaya Bani Adam itu tidak lagi menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala di detik-detik terakhir kematiannya. Termasuk diantaranya syaitan berupaya untuk mencerai-beraikan ikatan rumah tangga seseorang. Kenapa sebabnya? Karena hancurnya suatu rumah tangga tidak hanya menghancurkan satu rumah, tidak hanya menghancurkan satu kakak, tetapi satu keturunan, satu generasi akan hancur. Maka subhanallah, kalau kita melihat pada zaman sekarang, maka banyak sekali sarana-sarana di mana sarana itu berpotensi untuk menjadi pintu-pintu kehancuran rumah tangga. Zaman sekarang mungkin seorang wanita atau seorang pria memang tidak keluar dari rumahnya. Tetapi tidak keluar dari rumahnya seseorang bukan berarti bahwa orang itu dalam keadaan baik-baik saja. Sebagai contoh, ada HP. Ada seorang punya HP. Lalu seseorang itu yang sudah punya pasangan, chatting-chattingan, DM-DM-an dengan orang yang bukan mahram. Dari tadinya terbiasa untuk chattingan, jadi kemudian muncullah cinta. Maka muncul sebuah fenomena yang orang Jawa bilang witing tresno, jalaran saka kulino. Cinta itu ada, cinta itu hadir karena terbiasa. Biasa chattingan, biasa DM-an, biasa WA-an, ngobrol ngalor ngidul, wetan ngulon. Kemudian muncullah cinta di antara mereka, padahal mereka masing-masing ada di dalam rumah mereka. Masya Allah, terjadinya pintu-pintu kehancuran itu sudah semakin mudah.
pintu perselingkuhan, pintu penyelewengan sebagainya, nasallallahu salama. Maka dari itulah hancurnya satu keluarga berdampak pada hancurnya satu generasi dan hancurnya satu umat. Maka tugas kita adalah selain kita mendakwahkan dakwah tauhid, membumikan tauhid di tengah umat agar mereka bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya, sebaik-baiknya, tanpa dicampuri dengan noda-noda kesyirikan dan lain sebagainya. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk membangun kembali keluarga mereka di atas nilai-nilai dasar Islam yang mengantarkan keluarga mereka di atas keriduan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini poin yang ketiga yang ingin disampaikan Syekh Hafizahullah Ta'ala di dalam poin penutupan ini. Dan poin yang keempat, di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala ingin menekankan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati laki-laki yang terpuji akhlaknya. Kenapa yang disorot adalah laki-laki? Karena laki-laki adalah Rabbul Usrah, pemilik rumah tangga, kepala keluarga. Yang namanya pemilik, yang namanya pemimpin biasanya cenderung untuk berbuat zalim kepada yang dipimpin. Yang namanya pemilik biasanya cenderung untuk berlaku sewenang-wenang. Sebagai contoh, kita punya mobil. Kita bawa mobil kita sendiri mungkin bisa ugal-ugalan. Tapi kalau kita bawa mobil punya orang lain, kita mikir, kalau nanti apa-apa nggak enak nih, dipinjemin mobilnya rusak. Beda kalau pakai mobil sendiri, mungkin kita bakal ugal-ugalan, bakal kebut-kebutan dan sebagainya. Kenapa sebabnya? Kita pemiliknya. Sama juga, laki-laki sebagai Rabbul Usrah cenderung untuk berlaku sewenang-wenang, cenderung untuk bersifat zalim kepada anaknya, kepada istrinya. Dia merasa sebagai pemimpin, kepala rumah tangga. Maka di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Semoga Allah merahmati laki-laki yang terpuji akhlaknya kepada keluarganya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara senantiasa bergaul kepada istrinya dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan kawilah istri kalian dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati laki-laki yang santun, senantiasa berkata lembut kepada istrinya, senantiasa berkata baik kepada istrinya, senantiasa berupaya untuk menjaga dan juga mengayomi istrinya. Jadi suami itu mengayomi dan ngayemi. Keberadaan suami harusnya menjadikan hati seorang istri itu menjadi lebih tenang. Jadi ada sebuah parameter di mana seorang suami bisa dinilai baik atau tidak. Suami yang baik adalah suami, dan ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi diri kita semua. Bagi ibu-ibu sekalian, bagi para akhwat sekalian, ini bisa menjadi bahan introspeksi buat keluarga Anda. Jikalau kehadiran suami itu, seorang istri merasa diayomi dan diayemi, maka ketahuilah bahwa suami Anda adalah suami yang baik. Tapi kalau keberadaan suami Anda itu tidak menjadikan seorang istri merasa diayomi dan merasa ayem, maka hati-hati, ada yang salah di sini. Ada yang perlu diperbaiki di sini. Maka dari itu, suami yang terpuji akhlaknya adalah yang menggauli istri dengan baik, yang santun kepada pasangannya, yang penuh kelembutan kepada pasangannya, yang penuh perhatian kepada pasangannya. Parameternya apa? Suami yang penuh perhatian kepada pasangannya. Parameternya adalah ketika seorang istri tidak lagi merasa perlu untuk menge-share beragam jenis aktivitasnya, beragam jenis keluh kesahnya, beragam jenis permasalahannya di media sosial dan kepada teman sosialitanya. Tempat dia bercerita hanya suami.
Tempat dia berkeluh kesah hanya suami. Tempat dia mencurahkan segala kepenatannya hanya suami. Jadi ketika ada seorang istri dikit-dikit nge-share di status WhatsApp, di Facebook, di Twitter, di Instagram tentang segala bentuk aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, segala bentuk keluh kesahnya, segala bentuk permasalahannya, ketahuilah itu adalah sebuah parameter bahwa ada yang salah dengan rumah tangganya. Ada yang bermasalah dengan kehidupan rumah tangganya. Karena seorang istri harus mencari media lain selain suaminya untuk mencurahkan itu semua. Allahu Akbar. Jadi hati-hati. Segala sesuatu yang kita lakukan itu mencerminkan apa yang ada dalam diri kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita memang tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Tetapi apa yang ada dalam hati kita tercermin dari apa yang kita ucapkan. Tercermin dari apa yang kita lakukan. Tercermin dari apa yang kita perbuat. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah seorang pria yang santun, yang lembut, yang memiliki kasih sayang kepada keluarganya, yang tidak menterlantarkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak diterlantarkan secara lahir dan tidak diterlantarkan secara batin. Ya, tidak diterlantarkan secara batin. Maka subhanallah, sebuah nasihat yang sangat penting sekali buat kita kaum pria untuk menjadi suami yang baik, jadi suami yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab bukanlah suami yang bisa memberikan harta yang banyak, tapi juga bisa memberikan nafkah secara batin, ngayomi dan ngayemi tadi. Nah, ini nasihat yang keempat. Kemudian nasihat yang kelima, Syekh Fidullah Ta'ala juga menyebutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati wanita yang tidak mencari kesalahan suaminya, tidak mencari-cari kesalahan suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita yang tidak memicu keributan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita dan istri yang salihah, yang taat kepada suaminya. Karena ketaatan seorang wanita kepada suaminya menjadi pintu surga yang paling mudah. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang wanita menjaga salatnya yang 5, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan juga mentaati suaminya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian mau. Luar biasa. Seorang ahli puasa hanya diberikan satu pintu saja, pintu Rayyan. Inilah ahli puasa loh. Beda dengan seorang wanita, gak pernah puasa, hanya jaga puasa Ramadannya, hanya jaga sholatnya, hanya menjaga kemaluannya, dan hanya mentaati suaminya. Bisa milih dari pintu mana yang kalian mau. Subhanallah. Sampai satu hari juga Husain bin Imran menceritakan ibunya datang menemui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada bibi beliau dengan mengatakan, ada tu zawjin anti, apakah engkau punya suami? Maka bibinya mengatakan na'am. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada bibinya tadi dengan mengatakan, unduri aina anti minhu. Lihatlah di mana kedudukanmu di mata suamimu. Fa innahu jannatuki au naruki. Karena suamimu itu pintu surgamu atau pintu nerakamu. Menjadi pintu surgamu kalau kalian bisa taat kepada suamimu. Menjadi pintu nerakamu kalau kalian durhaka sama suamimu. Masya Allah. Maka subhanallah, yang namanya keharmonisan, harmoni itu
hanya bisa diwujudkan jikalau kedua belah pihak punya itikat yang baik untuk wujudkan itu semua. Tidak bisa suaminya ingin mempertahankan rumah tangga, istrinya ingin pisah. Oh, nggak bisa. Harus dari kedua belah pihak. Maka subhanallah di sini Syekh Hafidhahullah Ta'ala memberikan nasihat kepada kita semua, para kaum wanita agar menjadi istri yang salihah, istri yang taat kepada suaminya, istri yang bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya, sebagaimana ketika suami itu enggak ada. Subhanallah. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat yang kelima. Dan nasihat yang keenam sebagai penutup, Syekh Hafidhahullah taala menutupnya dengan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Bertakwa. Di awal kitab kemarin Syekh Hafidhahullah taala membukanya dengan takwa. Di akhir kitab diakhiri dengan takwa. Kenapa? Sebabnya takwa adalah ru'usul amr. Takwa adalah segala-galanya. Faktor pengali itu bernama takwa. Maka subhanallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai para suami, wahai para istri. Jaga hak-hak yang harus kalian tunaikan. Jangan pernah lalaikan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini wujud takwa kita. Jangan pernah berharap kita menjadi orang yang saleh dan salihah kalau kita masih melalaikan hak-hak orang yang belum kita bisa sampaikan. Sampaikanlah hak orang lain yang ada di atas pundak kita. Itu wujud takwa kita. Orang yang soleh bukan hanya orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, baik hatinya, tidak sombong. Tapi orang yang soleh adalah orang yang menunaikan semua hak yang ada pada dirinya. Orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Termasuk yang paling penting adalah kewajiban yang terkait dengan kehidupan rumah tangganya. Kewajiban dia atas istrinya, kewajiban dia atas anak-anaknya, subhanallah. Dan ini sebuah nasihat yang beliau sampaikan di poin penutupan ini, dan beliau menutupnya dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebuah doa penutup majelis, bagaimana kita di dalam doa ini diajarkan sebuah pelajaran penting, bahwa setiap amal saleh harus ditutup dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti, kita selesai salat, zikir yang pertama kali kita baca setelah salam adalah astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai dengan akhir zikir yang selama ini kita terapkan. Kemudian kita selesai dari majlis ta'lim, kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa di setiap amal soleh harus ditutup dengan istighfar? Karena tidak ada amal soleh kita yang sempurna, bulat bernilai 100, itu enggak ada. Termasuk saat kita duduk di pengajian, mungkin pas pengajian kita ketiduran. Mungkin pas pengajian, saat kita dengerin pengajian kita sambil pegang HP, lihat WA yang masuk. Mungkin pas pengajian ada terselip satu kesombongan. Ketika pengajian mungkin terselip ada satu keangkuhan. Saya lebih baik daripada dia, saya lebih tahu daripada dia. Mungkin saat pengajian ada satu kemaksiatan yang kita perbuat dan lain sebagainya. Maka subhanallah, tidak ada amal ibadah kita yang sempurna di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita menutupnya dengan memperbanyak istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian insyaallah kita masuk ke dalam ar-risalatu ats-tsaniyah, yaitu risalah yang kedua. Jadi yang beliau tulis ada dua risalah. Risalah yang pertama tentang bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Risalah yang kedua bicara tentang khilafu zaujaini,
problematika suami istri. Kita tahu yang namanya kehidupan itu diibaratkan gelombang lautan, kadang pasang, kadang surut. Kalau kita tahu juga saat kita pergi ke gunung, banyak di antara kita suka pergi ke gunung. Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya gunung itu menjadi begitu indah? Karena gunung itu ada tanjakan yang begitu tinggi dan ada lembah yang begitu rendah. Jadi begitu dinamis, ada yang tinggi, ada yang rendah, jalannya naik dan jalannya turun. Disitulah nilai keindahannya. Sama juga, kenapa kita pergi ke lautan? Karena di lautan itu ada ombak, kadang tinggi, kadang rendah, kadang pasang, kadang surut. Disitulah nilai keindahannya. Sama juga dengan rumah tangga kita, kadang ada cekcok, kadang berdamai, kadang mesra, kadang gontok-gontokan. Disitulah seninya yang menjadi rumah tangga itu menjadi begitu indah. Kita bisa bayangkan sebuah jalan tol. Kenapa kok di sebuah jalan tol tertentu sering terjadi kecelakaan di situ? Bukan karena jalannya yang kurang lebar, bukan juga karena banyaknya tikungan tajam dan menikuk, tetapi disebabkan karena jalannya itu lurus, lempeng, sehingga muncul banyak kecelakaan. Kalau jalannya sudah lurus, lempeng, kita biasanya ngantuk, bosen. Beda kalau kemudian kita itu jalan itu naik dan turun. Sebagai contoh, kemarin dari Jogja menuju ke Cilacap, saya lewat jalur selatan, JSS. Dendles itu kan jalannya lurus lempeng, ngantuknya luar biasa. Apalagi dari pagi sampai dengan Jumat saya punya 3 jadwal. Habis Jumatan saya langsung berangkat waktu itu dan kondisinya luar biasa capek. Ya bismillah, kalau nggak berangkat sekarang mau berangkat kapan lagi? Saya paksakan berangkat, bismillah, dan ngantuknya luar biasa. Tapi begitu sampai di pentokan Dendles, kan jalannya cabang 2, kalau kanan lewat Gombong itu jauh, kalau kiri lewat Karangbolong itu jalannya curamnya luar biasa. Padahal waktu itu sudah malam itu, waktu itu sudah maghrib jam 7 malam. Saya ragu lewat situ apa enggak, saya dah belok kanan ke arah Gombong, dah sampai Puring, saya memikir lewat sini jauh, mampir deh ke rumah salah satu jamaah dulu di Puring, ziarah ke salah satu jamaah dan kemudian numpang sholat juga di masjidnya. Habis sholat maghrib kami izin, kemudian kami putuskan lewat selatan. Bismillah. Ketika lewat jalan selatan, lewat Karangbolong, subhanallah, rasa kantuk itu nggak ada sama sekali. Kenapa sebabnya? Jalannya kayak gini. Jalannya luar biasa, nanjak. Padahal terakhir kali saya lewat jalan itu bukan pakai mobil saya, pakai mobil bapak saya. Itu gak kuat, subhanallah. Padahal mobilnya sudah 2500 cc, tapi karena mungkin kurang sehat, gak kuat nanjaknya, subhanallah. Sampai bapak ibu saya waktu itu yang saya antar itu turun dari mobil karena ketakutan. Bismillah, karena butuh ketenangan, saya jalani lagi, alhamdulillah. Dan kemudian kemarin alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan yang naik dan turun tersebut gak ngerasa ngantuk. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah sama juga dengan kehidupan rumah tangga kita. Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita ini, kita itu datar-datar aja, lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, bosen rasanya. Kadang perlu ada cupitan-cupitan mesra, kadang perlu ada diem-dieman sebentar. Diibaratkan orang itu yang sedang menggorok sebuah pohon. Kadang kita harus berhenti sejenak untuk mengasah pisau kita, mengasah gergaji kita. Terkadang masalah itu menjadikan kita merenung sejenak, berintrospeksi sejenak, apa yang salah pada diri saya, apa yang harus diperbaiki dalam rumah tangga saya. Nah, itulah yang terjadi biasanya pada khilaf zaujain, pada yang namanya perselisihan di antara suami dan istri. Maka dari itu
Di dalam pembahasan yang kedua ini ada beberapa poin yang ingin disampaikan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Yang pertama adalah beliau mengingatkan kita semua. Amma ba'du fa'lam waffaqakallah. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dirimu. Subhanallah, sekali lagi Syekh di sini mendoakan kita. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya dakwah itu penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta. Yang namanya dakwah itu penuh dengan doa, bukan penuh dengan celah. Mencela sana, mencela sini, memaki sana, memaki sini. Subhanallah. Fa'lam wafaqakumullah anna min a'dham ni'amillah wa ayatihi, termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling mulia, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala, annal baita huwal ma'wa wassakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah itu menjadi tempat berteduh dan tempat tinggal. Kemarin sudah kita bahas, orang barat saja bisa bedakan antara house dengan home. House itu fisik bangunannya, home itu suasananya. Maka mereka punya jargon home sweet home, bukan house sweet house. Karena yang namanya inti dari rumah itu adalah suasananya. Bukan seberapa mewah sofanya, seberapa mewah furniturnya, seberapa sering diganti perabotan yang ada di dalamnya, seberapa mahal harga perkakas yang ada di dalamnya. Enggak. Kalau kita bisa kumpulkan antara kebaikan dunia dan suasana yang indah dalam rumah tangga, itu nurun ala nur. Kalau ada orang yang kaya raya, semuanya ada, dan kehidupan rumah tangganya juga baik-baik saja, maka itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi fokus kita adalah kita perbaiki dulu suasananya. Sebaik apapun, semahal apapun perkakas yang ada di rumah kita, kalau suasananya nggak enak, kita nggak akan betah di rumah. Tapi jikalau suasananya baik, suasananya enak, sesempit apapun rumah kita, walaupun rumah kita itu rumah subsidi, RSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit selonjor. Selonjor aja sulit. RSSSSSSSS, nggak tahu SS sampai berapa. Selonjor aja sulit. Maka kalau suasananya itu enak, subhanallah, itu akan merubah segalanya. Sebagaimana rumah Rasulullah SAW begitu sempit, begitu kecil. Bahkan ketika Rasulullah SAW salat malam dan akan sujud, beliau itu sampai menggeser kaki ibunda Aisyah supaya bisa bersujud di tempat sujud itu. Saking sulitnya, saking sempitnya. Tetapi apakah itu menjadi parameter bahwa kehidupan Rasulullah tidak bahagia? Oh, tidak sama sekali. Kalau kita bisa kumpulkan antara kebaikan dunia dengan keharmonisan cinta rumah tangga, maka itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka dari itu, rumah tangga adalah tempat berteduh, tempat tinggal, tempat bertemunya jiwa-jiwa kita. Sekali lagi, bukan hanya bertemunya jasad kita, badan kita. Selama ini dalam rumah tangga kita cuma ketemu badannya aja. Makan satu meja. Ayah, ibu, dan 2 anaknya. Masing-masing pegang HP, masing-masing sibuk sendiri. Kejadian gak gitu? Kejadian. Makan di luar, katanya we time, katanya me time, katanya quality time. Sambil nunggu ikan bakar, lagi dibakar, lagi nunggu di sebuah saung, masing-masing pegang HP-nya. Banyak kejadian kayak gitu? Ya. Maka dari itulah sebuah rumah tangga adalah tempat berteduh, tempat tinggal, tempat bertemunya jiwa. Bukan hanya bertemunya jasad-jasad kita. Kalau mengumpulkan jasad itu gampang. Yang tidak mudah adalah mengumpulkan jiwa.
Sama juga Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa orang-orang kafir itu walaupun mereka kelihatannya bersatu, tetapi jiwa mereka itu enggak jadi satu. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka orang kafir sepertinya bersatu menyerang kaum muslimin. Tahsabuhum jami'a. Mereka bersatu untuk ngatain orang muslim itu sebagai kadrun, sebagai kampret, sebagai radikal, intoleran dan sebagainya. Sepertinya mereka bersatu nyerang kita. Tapi kenyataannya mereka juga saling gontok-gontokan satu sama lain kok. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nah, inilah sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang munafik. Jadi jangan sampai keluarga kita itu membawa sifat orang-orang kafir, membawa sifat orang-orang munafik. Sepertinya kita hidup satu rumah, satu atap, satu mobil, makan satu saung, makan satu piring, tetapi qulubuhum syatta. Hati mereka berpecah-pecah. Sang ayah dongkol sama istrinya, sang ibu dongkol sama anaknya, saling benci satu sama lain. Nas'alullah salama. Maka dari itulah keluarga adalah tempat bertemunya jiwa. Keluarga tempat bertemunya kasih sayang. Keluarga adalah tempat bertemunya kemuliaan. Keluarga adalah tempat di mana anak-anak kita tumbuh di atas tarbiyah cinta, di atas kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak kita. Keluarga adalah tempat terbentuknya ikatan-ikatan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, saling menutupi kekurangan satu sama lain, saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, kaum wanita, adalah libasul lakum, pakaian bagi kaum pria. Sebagaimana kaum pria adalah libasul lahunna, pakaian bagi kaum wanita. Pakaian itu menutup aurat kita. Pakaian itu memperindah diri kita. Iya enggak kira-kira? Pakaian itu nutup aurat kita enggak? Iya. Maka orang gila itu enggak pakai pakaian. Kenapa? Enggak bisa mikir. Maka dari itulah kemudian kalau kita pakai pakaian tertentu misalnya, itu akan menghasilkan satu citra tertentu, menghasilkan satu sudut pandang tertentu misalnya. Maka dari itulah pasangan kita adalah pakaian bagi diri kita, tempat kita untuk menutupi aurat-aurat kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita, menutupi kelemahan-kelemahan kita, menutupi segala yang kurang pada diri kita. Ibaratnya pasangan kita itu genep-genepannya kita. Kita itu digenepi sama pasangan kita, subhanallah. Maka dari itulah di dalam keluarga ini, dari ikatan yang kuat ini akan tumbuh pribadi-pribadi yang mulia, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kapan itu? Ketika suami bisa mengemban amanah yang agung ini dengan cara yang terbaik. Syaratnya adalah saat suami bisa mengemban amanah. Amanah untuk mendidik anak dan istrinya. Amanah untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Amanah untuk mentarbiyah orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab dirinya. Itu amanah. Dan anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang mulia ketika seorang istri mampu menunaikan pondasi dasar rumah tangga. Ya, menunaikan pondasi dasar rumah tangga. Maka dari itu dikatakan madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Oh, kemudian setelah mendengar itu sang ayah mengatakan, kalau gitu aman bagi diri saya. Gak ada tanggung jawab nih. Kan madrasahnya kan uminya. Iya, betul. Adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama, tapi harus diingat, Anda kaum pria adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita mendengar madrasatul ula berarti suami enggak punya peran apa-apa. Wah, aman, saya cuma cari
uang aja, cari nafkah aja. Oh tidak, bukan begitu ceritanya. Anda itu kepala sekolahnya. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama. Ini poin yang pertama terkait dengan khilaf zaujain. Sebuah pondasi dasar bahwa keluarga adalah tempat berteduh, tempat tinggal bertemunya jiwa-jiwa kita. Bukan hanya bertemunya jasad kita. Kemudian poin yang kedua yang ingin beliau sampaikan adalah tentang min asbabil khilaf baina zaujain. Di antara sebab terjadinya khilaf, terjadinya perselisihan di antara suami dan istri. Maka dari itulah di antara sebabnya di sini Syekh menyebutkan ada setidaknya 3 sebab yang menjadi sebab utama terjadinya perselisihan di antara suami dan istri. Sebab pertama adalah tidak kokohnya rasa kasih sayang di antara suami dan istri. Artinya gak ada bonding, gak ada ikatan yang kuat di antara suami dan istri. Nah, fenomena inilah yang kita dapatkan di hari-hari ini. Suami dan istri ikatannya di antara mereka gak kuat. Antara ayah dan anak gak ada bonding yang kuat. Antara ibu dan anak gak ada bonding yang kuat juga. Kalau antara kita dan anak kita gak ada bonding yang kuat, maka diibaratkan anak kita itu berpotensi menjadi layangan putus. Kita tahu, kalau orang main layangan itu kadang ditarik, kadang diulur, ya enggak? Ya, kadang ditarik dan kadang diulur. Kalau zaman dulu saya kecil, saya biasa di kampung saya itu main layangan, kalau sini bilangnya apa? Kalau tempat saya bilangnya sendaren ya. Jadi sampai malam itu dikasih lampu gitu ya. Sampai nyala gitu ya. Main layangan sendaren. Gimana cara mainnya? Kadang tarik, kadang turun. Kok sini namanya sendaren bukan? Pada bayi ya. Oh iya. Ya. Kadang ditarik, kadang diulur. Nah, kadang kalau kemudian kita punya sendaren gede, layangan besar, pakai benangnya benang kecil, benang nilon. Mungkin nggak kira-kira bisa naik? Bisa, tetapi sendarannya itu berpotensi jadi putus. Kalau sendarannya kita putus, jatuh, gak rebutan orang kira-kira. Jadi rebutan. Kalau di kampung kan gitu, ada layangan putus, orang jadi rebutan. Sama juga anak kita, kalau tali ikatan antara kita dan layangan gak kuat, layangan itu akan putus. Kalau hubungan antara kita dan anak kita gak kuat, maka anak kita berpotensi akan putus. Kalau putus nanti jatuh jadi rebutan. Kalau layangan rebutan bocah-bocah. Kalau anak kita nanti jadi rebutan bandar narkoba, bandar miras, rebutan predator seksual. Di luar sana ancaman luar biasa. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu saya kecil itu, yang paling dikhawatirkan atas seorang anak adalah anak perempuan. Takut diapa-apain, diperkosa dan sebagainya. Tapi kita zaman sekarang, kita tidak hanya takut kepada anak perempuan, justru kita juga takut sama anak laki-laki. Anak laki-laki takutnya nanti dicabuli, disodomi, nasallallahu salamah. Semoga Allah jaga anak-anak kita semua. Sama juga dengan anak-anak kita. Kalau anak kita, hubungan antara kita sama anak kita nggak kuat, berpotensi putus kayak layangan. Kalau layangan putus jadi rebutan, anak kita kalau putus hubungannya sama kita jadi rebutan bandar narkoba, bandar miras, teman-teman yang buruk, cabai-cabean lah dan sebagainya. Ada cabai merah, cabai keriting, cabai hijau. Bedanya cabai merah sama cabai hijau apa kira-kira? Cabai hijau biasanya kalau luar di sana istilahnya adalah orang yang kemudian yang menjual dirinya hanya untuk mendapatkan dan menunjang gaya hidupnya, supaya bisa beli gincu, beli pupur, beli tas, beli handphone yang terbaru misalnya. Kalau cabai merah adalah yang kemudian menjual dirinya untuk sebuah popularitas. Orang sekarang bilangnya pansos, panjat sosial. Nggak apa-apa deh saya kemudian
asal hamilnya sama dia. Allahu Akbar. Hati-hati. Kenapa muncul generasi kayak gitu? Karena gak ada ikatan antara anak sama orang tua. Anak sama orang tua harus kuat ikatannya, sebagaimana suami sama istri harus kuat. Kalau seorang suami tidak punya ikatan yang kuat sama istrinya, maka jangan salahkan kalau istrinya itu suatu saat kemudian ada seorang pria yang tampil lebih menawan daripada suaminya. Maka ada yang namanya istilah pil, pria idaman lain. Intinya sama, selingkuhan lah, zina lah, nasallallahu salamah. Maka dari itulah ini sebab pertama, kurangnya kekuatan ikatan kasih sayang di antara pasangan suami istri yang menjadi faktor pemicu beragam masalah, ribuan masalah yang ada di antara mereka. Ini yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yang ingin disampaikan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala, beliau menyebutkan kadang hal tersebut ditimbulkan oleh terlibatnya pihak ketiga yang tidak memahami permasalahan. Kadang masalah sepele. Kemudian dimasukkan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Bisa berupa wali. Masalah sepele misalnya masalah masak air sampai gosong. Seorang suami bilang ke orang tuanya, "Bu, itu loh istriku masak air aja gosong," gitu. Dan terbukti gitu. Saya semalam juga masak air itu gosong gitu ya. Allahu Akbar. Kenapa sebabnya? Masak air di ketel elektrik itu, kemudian kok masak lama kok nggak mati-mati ya? Biasanya nyeklek sendiri ya, ceklek gitu ya. Kok nggak mati-mati ya? Pas tak lihat, Allahu Akbar, airnya sudah habis. Berarti masak airnya gosong. Subhanallah. Nah, contohlah melibatkan pihak ketiga, melibatkan orang tua misalnya, melibatkan orang tua kita dalam permasalahan rumah tangga kita, padahal itu sepele. Masalah yang kecil kalau melibatkan pihak ketiga misalnya bisa jadi runyam, bisa digoreng, bisa di sebagainya lah. Ini yang pertama. Atau yang kedua melibatkan kerabat, orang-orang dekat. Dan zaman sekarang bisa melibatkan orang yang bukan kerabat dan bukan wali. Punya masalah rumah tangga misalnya. Misalnya seorang istri merasa tidak dinafkahi dengan nafkah yang layak. Cuma dikasih 1 bulan 500.000 misalnya, padahal gaji suaminya 5 juta. Yang 4,5 juta lari kemana? Maka sang istri akhirnya update status di Facebook, Lur misalnya. Biasanya kalau di Facebook nulisnya gimana biasanya? Saya udah lama meninggalkan dunia per-Facebookan, udah mumet saya. Lur misalnya, guys gitu ya. Kalau punya suami yang pelit, ini enaknya diapain? Nah, sudah banyak yang goreng sudah. Oh, dicerain aja sis misalnya. Tinggalin aja sis, sabar aja sis, dan sebagainya. Nah, disinilah muncul yang namanya masalah-masalah. Awalnya masalah sepele, tapi karena sudah melibatkan banyak pihak, dari wali, dari kerabat, atau dari pihak-pihak yang mencari informasi atas permasalahan suami istri itu, mencari kesempatan dalam kesempitan, yang berharap bahwa dia akan menjadi seorang janda. Sampai-sampai diterkan, ada tulisannya tuh, "Kutunggu jandamu," kan gitu. Allahu Akbar. Nasallallahu salamah. Kan nggak benar niatnya itu. Nah, sampai ada orang-orang mencari kesempatan dalam kesempitan itu, sehingga kemudian menggoreng masalah yang tadi sepele dengan tambahan, dengan pengurangan, dengan berbagai versi. Nah, inilah pihak ketiga yang berpotensi membuat masalah itu jadi runyam. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Syekh di sini hafidhahullah taala menyebutkan di antara sebab khilaf baina zaujain adalah sedikitnya ilmu agama. Gak punya bekal agama, gak punya landasan agama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ini masalah yang serius sebenarnya. Di antara
tanda kurangnya bekal dalam agama adalah ketika seorang suami dengan mudahnya memberikan ancaman cerai. Kalau kamu gak nurut tak cerai lo nanti. Kalau kamu gak mau ngelayani tak cerai lo. Ancaman cerai itu menunjukkan minimnya ilmu agama pada diri seseorang. Dan ketika seorang suami misalnya dengan mudahnya mengucapkan kalimat cerai atau mengancam cerai, pokoknya kalau besok masak air sampai gosong lagi, tak pulangin kamu ke rumah orang tua kamu, biar diajarin cara masak air supaya gurih dan gak gosong misalnya. Masya Allah. Nah, sampai pada titik itu, kalau seorang suami dengan mudah mengancam cerai kepada istrinya, padahal hanya perkara sepele, maka dikatakan suami itu sudah mempermainkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai permainan. Maka dari itulah saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cerai memang dibolehkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan cerai itu talak sebagai waktu penghentian sesaat dari sebuah ikatan suami istri, sebagai masa untuk berpikir dan masa untuk berintrospeksi. Maka nanti kita akan bahas ada talak, ada dua, ada talak sunnah dan ada talak bid'ah. Talak yang dibolehkan adalah talak sunnah. Walaupun dua-duanya itu kalau seorang suami mencerai istrinya, maka itu akan tetap jatuh talaknya. Tetapi ketika seorang suami melakukan talak bid'ah, talaknya tetap jatuh tetapi dia berdosa. Berbeda dengan talak sunnah, talaknya tetap jatuh tetapi dia tidak berdosa. Kapan itu nanti kita akan sedikit bahas. Dan di antara karakteristik talak sunnah adalah talak yang bertingkat. Talak bid'ah contohnya talak yang langsung talak 3. Kamu tak talak 3. Kalau talak 3 otomatis ya sudah, setelah talak gak bisa nyatu lagi. Beda dengan talak 1, talak 2. Ketika di talak 1 masih bisa rujuk lagi. Talak 2 masih bisa rujuk lagi. Itu yang disebut dengan talak sunnah. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah di dalam talak itu seorang suami dan istri pisah sementara di masa iddah. Dan termasuk di antara karakteristik talak sunnah itu adalah ketika seorang istri ditalak 1 dan talak 2 misalnya, maka seorang istri tetap punya hak untuk tinggal di dalam rumah suaminya. Kenapa sebabnya? Karena bisa jadi dengan tinggalnya seorang istri di dalam rumah suaminya, hati seorang suami akan berubah. Dan proses talaknya itu menjadi sarana untuk berhenti sejenak, saling berpikir, berintrospeksi, dan saling berkaca diri. Jadi terkadang yang namanya talak itu tidak sepenuhnya merupakan perbuatan yang tercela. Banyak para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang masuk surga, dan para sahabat Nabi ini adalah orang yang pernah mentalak pasangannya. Seorang yang pernah punya masalah dengan pasangannya. Asalkan proses berpisahnya itu atau proses talaknya itu sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan la tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian keluarkan wanita kalian yang sudah kalian talak itu dari rumah kalian. Artinya talak 1 dan talak 2 selama masa iddah, 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, wanita itu dibiarkan ada di dalam rumahnya, kira-kira 3 bulan lah. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah, dan janganlah engkau keluarkan mereka kecuali ketika mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Seorang suami mentalak istrinya, kenapa? Istrinya selingkuh, maka boleh dikeluarkan karena itu telah mendatangkan suatu perbuatan keji yang sangat jelas. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan Allah tabaraka wa taala. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang dia
melanggar batas-batas Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia sudah dikatakan mendolimi dirinya. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah menyebutkan fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf fa idza balagna ajalahunna. Jikalau masa iddahnya sudah selesai, pilihannya hanya ada dua. Lepaskan dia atau tetap engkau jadikan dia sebagai istrimu. Artinya dirujuk. Rujuk jadi istrinya lagi. Nah, pilihannya hanya ada dua. Maka subhanallah, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian masalah rumah tangga secara garis besar yang disebutkan oleh Syekh Hafidahullah taala disebabkan karena 3 sebab. Yang pertama, kurangnya bonding, kurangnya ikatan, kurangnya kasih sayang di antara mereka, ikatannya enggak kokoh. Yang kedua, adanya pihak ketiga, dan yang ketiga adalah sedikitnya ilmu agama mereka. Alhamdulillah, materi untuk sesi yang ketiga sudah bisa kita selesaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita berhenti sejenak, nanti jam 9 kita lanjutkan. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala jam 9 kita lanjutkan dengan sesi yang keempat. Kita akan bicara tentang bagaimana kita mengurai benang kusut problematika rumah tangga yang ada di tengah kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembahasan di sesi keempat ini sebagai secercah harapan dan secercah cahaya untuk mengurai permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Barakallahu fiikum.